Breng. Aku menang. Breng. Lihat ya, aku berapa? Tuh, 5, 6. dia menurun dulu sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5. Terdakwa. Terdakwa. Terdakwa aku yang ambil ya. Kemana saja Anda dapat melaporkan tindakan korupsi? Saya bisa melaporkan tindakan korupsi itu ke pihak yang berwajib, misalkan ke polisi, karena polisi itu lebih tahu apa yang harus dilakukan sama seseorang sama seseorang yang telah berbuat salah, atau enggak ke laporkan ke pengadilan, karena di pengadilan di situ korupsi itu bisa ditindaklanjuti atau bisa disaksi di pengadilan. Bu. Nih, 6 saja. 1, 2, 3. Berlaku. Dari cowok. Asik. Wawancara. Wawancara. Aina? Wawancara. Oke. Pilih. Noro amai dong. Gak ada nih bajanan. Apakah penanggulangan korupsi di negara ini sudah bagus? Baik. Saya jawab. Boleh saya lihat? Untuk korupsi ini memang dari dulu sampai sekarang korupsi tetap ada, karena ada yang baik pasti ada yang buruk. Sesuai dengan tingkahnya kita sendiri, sesuai dengan tindakannya kita sendiri. Jika ada korupsi, bagaimana tindak lanjutnya kita untuk membasmi korupsi ini, termasuk ke melaporkannya ke polisi tersebut, juga ke pengadilan, seperti itu. Dan bukan tidak bagus, bukan, tapi tetap tidak terlalu bagus. Kurang. Dah? Berapa? Oh, oke. Sudah saya. Niku. 6. 6. Ayo nama sih. Niki. 1, 2, 3, 4. Ya Allah. Diam di mana? Ambil di mana? Wawancara. Iya, Naya. Aku sudah wawancara hari ini. Naya ambil. Mau wawancara Aku nggak, aku ya. Baik. Soal akan saya bacakan. Apakah pemberian jasa dalam bisnis seperti marketing free termasuk korupsi? Saya jawab. Kalau pendapat saya, menurut saya, marketing free marketing free termasuk korupsi itu tidak, karena nggak semua marketing free itu menyudut ke negatif, enggak. Misalkan ada marketing free itu yang untuk membantu baksos buat korban banjir misalkan. Nah, nggak bisa disebut dengan korupsi, karena apa? Kita di satu sisi kita ingin membantu mereka, kita mengeluarkan apa yang kita punya buat mereka yang juga membutuhkan, seperti itu. Jadi nggak bisa kalau marketing free itu dibilang korupsi. Baik, saya pewawancara kan. Di sini ya korupsinya, setahunya saya tuh korupsi yang berhubungan dengan uang. Nah, ini marketing seperti memberi bantuan, zakat ataupun apa. Nah, bisa jadi dia memegang uang, bisa jadi dia berkorupsi. Bagaimana? Oh, kalau yang seperti itu kebanyakan memang bendahara dalam apapun itu, dalam bentuk organisasi apapun itu, Ya, pastilah
ada satu bisikan setan yang kadang ada keinginan untuk ya walaupun hanya 1.000 2.000 itu pasti ada yang dipakai, pasti ada. Ya. Kalau yang seperti itu pasti ada, nggak mungkin yang tidak ada. Seperti saya minta bantuan bakso kepada anda semua. Saya minta bantuan per orang 50.000. Ya. Sedangkan yang saya, kalau misalkan 2 orang sudah 100.000, saya salurkan ke orang yang membutuhkan. Tapi saya kasih 90.000. Otomatis saya sudah korupsi per orang 5.000. Ya. Itu sudah bisa dibilang korupsi. Ya. Sama juga ya. Terima kasih. Ya. Habis ini itu lagi lah ya, nggak apa-apa. Itu? Dimana tadi ya? 6 meniki. 6. Niki. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bilang kalau aku wawancara. Yang paling takut wawancara. Terdakwa, aku ini selalu terdakwa, gak pernah wawancara. Yang kau selalu bicara kok. Wawancara lebih enak. Siapa saja pejabat yang korupsi? Pertanyaannya, siapa saja pejabat yang korupsi? Tahu saya ya. Pertama, ada Sofyan Bashir, anggota BUMN. Yang kedua, Rohmayumuzi atau bisa disebut Rumi, yang dia itu sebagai anggota ketua umum Persatuan Pembangunan apa PPP pokoknya. Tahu saya Sebentar, itu apa pertanyaannya? siapa saja pejabat itu? Soalnya itu kurang nama. Nah, kalau ditaruh nama baru Anda jelaskan nanti. Ini soalnya ada Anda siapa saja? Sebenarnya Pejabat yang korupsi. Iya, nggak apa-apa kan sama jabatannya. Nah, jabatan. 4. 1, 2, 3, 4. Wawancara, taruh mulu aku. Wah, liatin. Wawancara mulu aku. Bisa aku juga siapa yang menjawabnya? Males Sokodin itu sekali lewat. Terdakwa ya Pak. Saat jika Mereka sudah 2 kali. uang dari salah satu peserta kepala desa, apakah dapat dikatakan sebagai menerima suap? Saya menerima kaos kampanye dan uang dari salah satu peserta kepala desa, apakah dapat dikatakan sebagai penerima suap? Baik, sudah jelas kan pertanyaannya, saya jawab iya, itu termasuk kesuapan. Nah, di sini karena apa? Ya kenapa disebut dengan kesuapan? Ya karena dia menerima barang yang kiranya menjadi jaminan agar dia terpilih atau sebagaimana, agar dia mau ikut kampanye. Itu termasuk suapan karena itu sudah jelas sekali bahwa dia mendapatkan pemberian seperti kaos, uang ataupun bagaimana agar dia ikut kampanye atau memilih suatu kayak ketua DPR, ketua RT harus dikasih dulu baru dia mau. Ya benar. Suap. Ya. Boleh. Malah bisa. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malah terdakwa. Malah aku. Hah? Ini dari manakah uang korupsi? Anda bisa lihat dari manakah uang korupsi. Nah, ini saya simpel sekali karena kalau sudah berhubungan dengan uang saya cepat. Dari manakah uang korupsi itu? Uang korupsi itu didapatkan oleh orang yang dipercayai seperti bendahara dia diberi uang rakyat seperti
uang rakyat, dia dipercaya untuk memegang uang seperti 100.000 misal. Dan dia memberikan kepada rakyat itu 90% saja. Jadi 10%-nya dia ambil sendiri. Nah, itu korupsi. Nah, dari sini uang korupsi akan berjalan. Tuh, 11. mana punya aku? Kemana nih? Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada tempatnya. Terdakwa, aku selalu terdakwa. Aku salah apa ya Allah? Dia tak pernah menahan. Dia tak Karena aku punya tugas wawancara gak aku kerjakan. sudah itu mungkin. Itu Belum tak buka ya, belum tak buka ya. Oke. kalau tebel berarti panjang. Enggak, kalau besar soalnya banyak. Soalnya dikit. Coba aja ntar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa korupsi dibiarkan berkembang di negara kita? Sebenarnya ya, korupsi itu tidak dikembangkan. Hanya saja mereka yang tidak punya rasa iba, tidak punya rasa prihatin kepada masyarakat yang membutuhkan. Kayak uang rakyatnya mereka ambil buat kebutuhan pribadinya. Di mana rasa pribadi mereka, rasa iba mereka buat rakyat yang membutuhkan gimana? Sebenarnya negara ini bukan memperkembangbiakkan koruptor ya, enggak. Karena memang koruptornya aja yang kurang ajar dan gak punya otak. Seperti itu. Otak babi. Kok kamu bisa bener? Jatuh dulu ya. Enggak deal loh. Terdiskualifikasi. 1, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa masih ada tempat? Kenapa nggak setuju wawancara? Ya. Aku yang beruntung banget hidup di dunia, woi. Dan aku yang tidak beruntung. Aku. Nggak boleh nih. Kata. Bagaimana agar mengetahui bahwa perbuatan yang mencurigakan adalah korupsi? Kok saya nggak nanti tugas. Bagaimana agar mengetahui bahwa perbuatan yang mencurigakan adalah korupsi? Ya. Kayak sama pun gitu. Bagaimana agar mengetahui bahwa perbuatan yang mencurigakan adalah korupsi? Untuk mengetahui bahwa orang tersebut itu adalah korupsi, lihat tingkah lakunya. Seperti orang yang biasa-biasa aja, pertama dia tidak mewah, mehong ya baju pakaiannya. Terus tiba-tiba ketika dipercayai uang sebesar itu, dia langsung emas berkarat, karatnya sampai gak kelihatan, sampai berapa embernya gak kelihatan juga. Nah, itu bisa jadi, itu juga bisa dicurigakan. Tapi sebelum dicurigai, itu ditanyai dulu. Dapat dari mana uang tersebut? Ini gimana seperti itu. Jiruknya ya, jiruk ya. Oke, ditunggu video selanjutnya. Adapun nilai-nilai anti korupsi itu ada 9, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, adil, mandiri, sederhana, berani, dan peduli. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berani patuh pada aturan. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar. Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar.